Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat. Dan kalau kalian dilihat di sana itu, masih ada salju karena kemarin aku mau bersihin tapi suamiku cepet pulang. Jadi kami pergi belanja dulu, akhirnya aku nggak sempat. Kalau aku sempat hari ini aku akan bersihkan si salju-salju paling nggak dari kursi-kursinya aja karena kan udah ada matahari, nanti yang di balkon yang di bawahnya itu kan pasti akan cair sendiri ya. Video yang lalu itu tentang hal mengikuti Yesus di Matius 8 ayat 18 sampai 22, kemudian Lukas 9 ayat 22 sampai 27 ya. Jadi di situ kalian kalau mau kita ulang sedikit bagaimana ada seorang yang mengatakan aku ingin mengikut engkau, dan si orang muda itu bilang, tapi biarkanlah aku menguburkan ayahku yang telah meninggal. Tapi Yesus bilang apa? Biarkanlah, artinya biarkanlah orang-orang yang, ya pasti keluarganya ya, biarlah orang-orang yang akan, misalnya keluarganya kah atau siapa yang menguburkan. Kemudian Yesus mengatakan, ikutlah aku. Di sini terkesan kayaknya, loh kok Tuhan katanya kan hormatilah orang tuamu, tapi kok di sini dia malah melakukan itu. Tetapi seperti aku bilang, kalau sudah mati, iya dia nggak akan bisa ngerasain apa-apa. Memang kita kan sebagai anak juga bisa mengantarkan ke peristirahatan terakhir buat orang tua kita. Tetapi pada saat misalnya kan untuk mengikut Yesus adalah hal yang terpenting. Tetapi bukan berarti kalau orang tua kita meninggal kita ikut Yesus aja, bukan gitu. Maksudnya di sini adalah kalau orang sudah mati, artinya udah nggak dia rasakan lagi apa-apa. Makanya yang aku terangkan di video lalu itu, selagi hiduplah orang, kalian perlakukan dengan baik. Kalau sudah mati untuk apa lagi? Mau bikin pesta gede pun nggak peduli lagi. Gak ada lagi gunanya si orang mati atau orang tua kita yang mati atau siapa saja pun udah nggak ngerasain lagi. Makanya selagi hidup aja kita berikan yang terbaik. Kita lanjutkan di sini tentang angin ribut diredahkan. Di sini ada 3 kitab lagi ya, Matius, Markus, dan di Lukas ya. Oke, aku baca dulu di Matius ya. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Angin ribut diredahkan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Itu di Matius, jadi kita baca lagi yang di Markus ya. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut
dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kemudian kita baca di Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Angin ribut diredahkan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Jadi di 3 kitab ini, ya, di Matius, Markus, dan Lukas menceritakan bahwasanya Tuhan dan murid-muridnya pergi ke seberang, naik perahu, kemudian Tuhan Yesus tidur, ya. Dan pada saat itu angin datang, katanya seperti kayak badai gitu, dan mengamuklah air dan angin itu seperti kayak menggoncangkan perahu mereka, sehingga si murid-muridnya pun ketakutan. Dan di sini sama seperti kita kayak gelombang kehidupan ini, ya. Gelombang kehidupan ini kadang-kadang menakutkan sekali buat kita, ya. Terkadang kita itu kayak merasa, ada Tuhan gak sih? Gitu ya. Tetapi sekali lagi aku katakan, disinilah kita belajar sampai ada 3 kitab, ya, ibaratnya Matius, Markus, Lukas mengatakan hal ini supaya benar-benar diulang lagi. Artinya kita sebagai manusia yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita harus percaya meskipun gelombangnya kuat sekali, kencang sekali, ya, gelombang kehidupan ini kencang, ya, masalah ujian, masalah ujian, masalah ujian, masalah ujiannya terus. Tetapi kita, aku bilang vasthouden, kata orang Belanda, keep it atau holding, ya. Kita harus tetap pegang kuat, ya, janji Tuhan, kita pegang terus firman Tuhan bahwasanya kita akan baik-baik saja. Itu saja. Kita akan baik-baik saja. Apapun itu kita akan baik-baik saja. Selama kita tetap berada di dalam perahu itu, ya, bersama dengan Tuhan, ya. Artinya selama kita pegang firman Tuhan, kita tetap bersama Tuhan Yesus. Mau sekuat apapun badai, mau sebesar apapun ujian, yakinlah Tuhan Yesus pasti akan meredahkan itu. Tuhan Yesus hanya dengan mengatakan, "Diam, tenanglah." Kata-kata itu sangat ajaib. Karena dengan segala kerepotan, ya, dengan segala hiruk pikuk itu, Tuhan hanya mengatakan, "Diam, tenanglah." Kemudian si air, danau, angin, ya, yang gila itu atau yang kacau balau itu dengan cepat dia teduh sekali. Jadi sama seperti juga kalau kita baca di firman Tuhan, ya, berkali-kali juga Tuhan mengatakan, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, karena musuhmu si iblis, ya, selalu mengintai, ya, selalu ngintip-ngintip gitu loh. Selalu ngintip kita, kapan si uli ini nanti bisa kugoda, kapan si uli ini nanti jatuh di posisi mana gitu." Si iblis itu selalu, aku tahu pasti kalau kita udah dekat-dekat dengan Tuhan, ya, cepat itu. Tapi kalau seperti aku bilang, doa terus, karena jika si iblis mencoba untuk merenggut sukacita kita, jika dia ingin mengambil sukacita kita, kita harus langsung alarm dari Tuhan, langsung stop, out gitu. Jadi aku adalah anaknya Tuhan, Tuhan dekat denganku, kau tidak boleh memperdaya aku. Aku selalu bilang gitu di dalam hatiku, aku doa, aku bilang, jangan coba-coba masuk. Ini adalah kepunyaan Bapakku, kepunyaan Tuhan Yesus. Jadi jangan coba-coba masuk lagi. Dulu aku pernah melakukan hal yang jahat, yang salah, yang keji, yang tidak suka Tuhan lihat atau yang menyakitkan hati Tuhan. Tetapi sekarang aku nggak mau lagi. Aku bilang, jangan coba-coba dekat. Aku bilang sama si iblis. Dan aku bilang sama hatiku, di pikiranku, ya, aku bilang,
Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah imanku, kuatkan hatiku. Jadi, kalau kalian di sana juga mendengar atau melihat video ini, kalian coba praktekkan. Jika kalian ingin marah, aku tuh orangnya kelihatannya kayak periang, pendiam, tapi kalau marahku itu, ya marah orang Batak ngeri juga ya, gitu. Jadi, tapi aku belajar dan gak perlulah marah-marah dalam artian kita introspeksi diri, kalau ada pun masalah kita benerin, jalan solusinya yang dipikirkan. Itu aja, karena energi untuk marah itu lebih baik kita gunakan untuk positif. Kalau kita gunakan untuk hal yang positif, pasti Tuhan senang. Tapi kalau kita gunakan untuk hal yang negatif, kita udah masalahnya nggak kelar ya, energi kita habis. Jadi percuma. Jadi kalau udah ada masalah, yang dicari solusi, pergunakan, ya boleh lah tetap misalnya kalau ada kejadian keluarga atau siapa yang melakukan kesalahan itu kita nasihati ya, tetapi ingat lebih baik energi yang banyak itu kita buat untuk yang solusinya ini gitu, supaya kelar juga masalahnya, cepat selesai gitu, dan Tuhan pun senang pasti. Kalau kita biarkan si jahat menguasai hati dan pikiran kita untuk membuat masalah itu makin besar, kita nggak punya waktu lagi mikirin si solusi. Yang ada nanti jadi pertengkaran. Yang ada lagi jadi kebencian. Dan seperti aku bilang, kebaikan dibenci oleh setan. Kebaikan disukai oleh Tuhan. Kejahatan disukai oleh setan. Kejahatan dibenci oleh Tuhan. Ingat aja, udah jelas itu. Jadi kalau kita melakukan yang jahat, berarti yang kita sukakan, yang kita buat senang si iblis. Tapi kalau kita membuat kebaikan, yang kita sukakan adalah Tuhan Yesus. That's it. Jadi kita harus tegas, cepat-cepat ngambil keputusan untuk hal yang baik. Kalau pada waktu alarm kalian itu mau melakukan yang jahat ya, kalian di situ jangan kompromi. Langsung bilang, oh tidak, aku tidak melakukan ini. Selesai gitu. Tapi pada saat kalian kebaikan itu ya, kebaikan itu misalnya kalian mau buat kebaikan, tapi kalian buat nggak ya gitu, ini untuk kebaikan, ini buat nggak ya gitu, nggak apa-apa, kalian pikirin, buat aja gitu, kompromi gitu, buat untuk kebaikan itu langsung lakukan gitu. Tapi kalau ada di otak kalian ini kejahatan ya, ada kejahatan, udahlah gini gitu misalnya, jangan kompromi, langsung cut dia gitu. Tetapi itu tadi memang nggak mudah, tapi kita minta pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus supaya kita dimampukan. Inilah doa dan harapan kita. Kayaknya matahari udah bersinar terang. Aku nggak tahu di kamera ini. Mudah-mudahan nanti hasilnya baik ya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami telah membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami baca ini berakar, bertumbuh, dan berbuah dengan baik. Kami ingat Bapa, bahwasanya kami harus percaya dan harus benar-benar pegang firman-Mu. Janji-Mu adalah janji yang benar-benar menyembuhkan. Janji-Mu adalah janji yang pasti, yang kekal. Tidak ada satupun manusia atau siapapun yang bisa membuat janji yang kekal. Tapi Engkau Bapa, Engkau kekal sampai selama-lamanya. Bapa, sempurnakan doa kami ini. Ajari kami sepanjang hari ini Bapa untuk melakukan setiap firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Ini kayaknya matahari juga udah bersinar-sinar gitu. Aku nggak tahu, mudah-mudahan kelihatan nanti di kamera. Terima kasih sudah menonton juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.